simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap tamu. Selain menjadi bagian dari tradisi kuliner, makanan ini juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam mengolah bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hingga kini, Nasu Cemba tetap dilestarikan sebagai salah satu identitas kuliner khas Nrekang yang memiliki nilai budaya dan sejarah.
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali lagi menjumpai Anda dalam program acara kita yaitu Apresiasi Budaya Lokal. Sobat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat ya, amin ya robbal alamin. Di Apresiasi Budaya Lokal kita akan mengangkat satu topik. Ini terkait dengan cara menghindari dan mengatasi judi online. Dan kami berharap pembahasan kita bisa memberikan manfaat untuk kita semua yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Dan alhamdulillah sobat budaya, di studio sudah ada narasumber kita yang akan memberikan penjelasan ini terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kita untuk diapresiasi budaya lokal. Beliau adalah Ikatan Dai Muda Indonesia, Ustaz Panji Hartono, SOS IMS IM SOSI. Aduh, susah sekali, terlalu panjang ya. Iya, baik, kalau begitu sobat budaya, saya mau menyapa langsung sama Ustaznya, Ustaz Panji. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Iya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Alhamdulillah, alhamdulillah Dewi dalam keadaan sehat walafiat. Ustaz ini auranya luar biasa sekali. Terima kasih. Masya Allah. Iya Ustaz, kita akan membahas ini terkait dengan cara menghindari dan mengatasi judi online. Nah Ustaz, kita langsung dengan beberapa pertanyaan nih yang udah disiapkan ya. Dan tentunya ini perspektif kekinian belakangan ini judi online atau judol dikemas sangat menarik, bahkan menyerupai permainan biasa. Nah, bagaimana IDMI, Ikatan Dai Muda Indonesia, ini melihat fenomena kamuflase judi ini di mata anak muda nih, Ustaz? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu para pemirsa dan pendengar RRI Pro 4 Makassar 92,5 FM. Jadi kalau kita berbicara tentang fenomena judi online, Mbak Dewi, pertama yang harus kita angkat terlebih dahulu bahwa dewasa ini kita sedang memasuki era, yaitu era perkembangan teknologi. Kalau kita bicara tentang anak muda, ya anak muda itu identik dengan era perkembangan teknologi. Era perkembangan teknologi ini Mbak Dewi tentu tidak bisa kita nafikan membawa dampak positif satu sisi bagi kehidupan kita. Kita ketahui banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui perkembangan teknologi. Banyak guru, banyak dosen, termasuk anak-anak muda yang bekerja melalui media digital. Itu salah satu sisi positif yang diberikan dari perkembangan teknologi. Namun seperti pedang bermata dua, kalau kita bicara perkembangan teknologi, selain membawa dampak positif, perkembangan teknologi juga secara faktual itu membawa atau memberi dampak negatif bagi kehidupan kita di banyak sektor. Kita tidak bisa pungkiri bahwa perilaku menyimpang atau tindakan-tindakan kriminal yang dulunya kita sebut sebagai perilaku menyimpang yang sifatnya konvensional, hari ini justru semakin mudah dilakukan oleh banyak pihak, banyak oknum. Sebutlah misalkan penipuan online, misalkan juga mohon maaf prostitusi online, termasuk judi online itu sendiri. Jadi inilah fenomena yang barangkali bisa kita sebut sebagai the dark side of technological development, sisi gelap dari perkembangan teknologi. Sehingga kalau kita berbicara tentang bagaimana menyikapi fenomena judi online hari ini, khususnya di kalangan generasi muda, perlu sikap kebijaksanaan dalam menyikapi perkembangan teknologi yang salah satunya ditandai dengan fenomena judi online ini. Karena Mbak Dewi, kalau kita buka data, ini ada data yang menarik yang saya dapatkan. Data dari Pusat
pelaporan dan analisis transaksi keuangan data PPATK dan juga laporan pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Komunikasi Digital dilaporkan bahwa hingga akhir 2025 dan awal 2026 itu menunjukkan bahwa total pelaku judi online di Indonesia itu diperkirakan 4 juta hingga 8,8 juta orang. Wow. Cukup banyak ya Cukup Mbak Dewi, banyak cukup banyak sekali. Dan kalau kita bicara secara spesifik Mbak Dewi, pelaku judi online dari kalangan anak dan remaja dari usia 11 hingga 19 tahun jumlahnya diperkirakan 197.000 orang. Wow. Sementara pelaku judi online di bawah usia 11 tahun. Wah, ada di bawah 11 tahun juga? Ada di bawah 11 tahun data tersebut. Itu diperkirakan lebih dari 1.000 orang. Banyak. Banyak sekali. Jadi ternyata fenomena judi online ini sudah betul-betul merasuki dan melekat bagi kalangan generasi muda hari ini. Makanya perlu sikap yang bijaksana dalam menyikapi hal itu. Bahwa itu tadi teknologi, perkembangan teknologi harus sebisa mungkin kita manfaatkan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam maupun nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh pada masyarakat kita. Mungkin itu Mbak Dewi sebagai pengantar. Luar biasa, ternyata terlalu banyak ternyata penggemar judi online ya. Banyak sekali. Dan kalau dipikir-pikir di bawah umur loh, ini sudah mengenal yang namanya judi online. Nauzubillah min salik ya. Mudah-mudahan kita berharap ini, kita doakan bahwa nanti tambah berkurang nih nanti. Tapi ini kayaknya harus ada edukasi di Ustaz. Betul. Oke, Ustaz, tinjauan syariat. Kalau dilihat dari tinjauan syariat ini, bisa dijelaskan secara mendalam mengapa Islam melarang keras maisir atau perjudian? Apa dampak spiritual instan yang hilang dari seseorang ketika mereka mulai mencoba keberuntungan lewat judi? Oke. Jadi Mbak Dewi, kalau kita berbicara dari perspektif syariah, tentu pertama kita harus merujuk pada pandangan Al-Quran. Bahwa kalau kita merujuk kitab suci Al-Quran di surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya bahwa wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras dan judi dan menyembelih hewan untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan juga termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah, hindarilah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kalau kita merujuk pada pendapat ulama tafsir terkait ayat ini, misalkan di Indonesia ada ulama tafsir yang cukup masyhur, cukup terkenal, Profesor Quraish Shihab menulis tafsir Al-Misbah. Kalau kita buka keterangan Prof. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah terkait ayat ini, setidaknya ada 3 poin yang dapat kita pahami. Yang pertama Mbak Dewi, bahwa di dalam kitab tafsir Al-Misbah itu Pak Quraish Shihab mengutip pendapat Imam Bukhari yang menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang urutan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana 2 urutan yang pertama itu berkenaan dengan aktivitas penggunaan harta. Yang diawali dengan aktivitas minum minuman keras yang dianggap itu merupakan salah satu aktivitas yang paling banyak menghambur-hamburkan harta. Yang kedua disusul dengan larangan terkait judi. Judi sama-sama kita ketahui bahwa itu aktivitas yang membinasakan harta. Setelah 2 larangan yang erat kaitannya dengan penggunaan harta ini, ayat itu kemudian melanjutkan larangan yang erat kaitannya dengan penyimpangan akidah. Dalam hal ini menyembelih hewan untuk berhala dan juga mengundi nasib dengan anak panah. Itu merupakan penyimpangan yang berkaitan dengan akidah karena dianggap jatuh pada kemusyrikan. Poin yang dapat kita pelajari Mbak Dewi dari keterangan yang pertama ini bahwa aktivitas menyimpang kaitannya dengan penggunaan harta itu erat kaitannya dengan penyimpangan akidah atau penyimpangan terkait
penggunaan harta itu besar potensinya membuat pelakunya jatuh pada penyimpangan akidah. Itulah mengapa judi sebagai salah satu aktivitas penyimpangan dalam penggunaan harta itu dilarang dalam agama. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, dari segi kebahasaan atau linguistik, maisir, judi itu disebut maisir di dalam Al-Quran. Yang kalau kita kaji dari segi bahasa itu diambil dari akar kata user, yang artinya kemudahan. Kenapa judi disebut maisir? Karena dianggap pelakunya itu memperoleh harta dengan mudah, pun kehilangan harta dengan mudah. Makanya disebut maisir, yang akar katanya itu kemudahan. Kemudahan dalam perolehan harta melalui judi ini dianggap tidak proporsional, karena itu dianggap orang yang berjudi itu hanya sekedar berharap pada keberuntungan diri sendiri, sekaligus berharap pada ketidakberuntungan orang lain. Maka dianggap usahanya tidak proporsional dalam perolehan harta dan juga tidak etis, karena dianggap ya bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Itu. Dan pada ayat lain, Mbak Dewi, terkait masalah usaha dalam perolehan harta itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Najm, surah ke-53 ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Kalau saya kembali mengingat bacaan saya, ada salah satu ulama cendekiawan Islam di Indonesia, Allahu yarham Nur Khalis Majid, Cak Nur, namanya cukup terkenal bagi pegiat kajian Islam di Indonesia. Itu kerap kali memaknai ayat surah An-Najm ayat 39 ini, Mbak Dewi, bahwa dalam agama Islam itu perolehan harta itu sangat ditekankan sisi usaha yang proporsional. Makanya disebut illa ma sa'a. Perolehan harta itu erat kaitannya dengan usaha yang proporsional. Maka dianggap harta yang baik itu adalah harta yang diperoleh dengan usaha yang proporsional, usaha yang maksimal, dan yang penting itu tidak melanggar nilai-nilai etis dalam kehidupan, tidak menzolimi orang, tidak mengeksploitasi orang, dan lain sebagainya. Dan poin yang ketiga yang terakhir, Mbak Dewi, kata maisir ini selain bermakna kemudahan, maisir juga dalam keterangan Pak Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah itu bermakna potongan dan pembagian. Nah, ini identik, penjelasan ini kaitannya pada aspek historis sejarah, bahwa masyarakat jahiliyah, Arab jahiliyah dulunya dalam melaksanakan judi itu, kita sebut judi secara klasik ya, itu dengan cara memotong unta dan membagi-bagikannya kepada pemain judi itu sesuai dengan kadar kemenangannya masing-masing. Itu model judi klasik. Fenomena judi online ini kan fenomena kontemporer, fenomena modern. Kira-kira itu, Mbak Dewi, kalau kita bicara pada aspek syariah. Sip lah. Nah, ini bagaimana nilai-nilai budaya lokal kita seperti gotong royong atau kerjasama atau kerja keras gitu ya. Nah, ini sebenarnya sangat bertolak belakang dengan mentalitas cepat kaya yang ditawarkan judi online, Ustaz. Ya, betul. Bahwa masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu kan dikenal dengan masyarakat yang punya nilai gotong royong. Presiden pertama kita Bung Karno itu ketika merumuskan Pancasila yang diperas menjadi Trisila kemudian menjadi Ekasila, bahwa inti dari Pancasila itu kan adalah gotong royong. Kemudian kita masyarakat Bugis Makassar itu dikenal dengan tradisi, dengan local wisdom, kearifan lokal, sipakatau, sipakalakbiri, memanusiakan, saling memanusiakan dan saling memudahkan. Nah, kalau kita lihat pada fenomena judi online itu jelas itu sangat bertentangan, baik itu nilai Pancasila sebagai budaya nasional maupun budaya sipakatau dan sipakalakbir itu, karena orang berjudi itu seperti yang tadi saya sampaikan, Mbak Dewi, jelas bahwa orang berjudi itu pada akhirnya
dia akan merasakan kenikmatan di atas penderitaan orang lain. Benar. Dan yang kedua, kalau kita berbicara tentang judi, benar tadi yang disampaikan oleh Mbak Dewi bahwa ada ilusi yang diciptakan dari permainan judi online, bahwa ingin cepat kaya, mengabaikan proses dalam hal pendapatan harta. Padahal kalau kita merujuk pada ajaran agama, ada salah satu ritual yang sering kita lakukan, yaitu ritual puasa. Kalau kita memaknai ritual puasa yang kita laksanakan, baik itu puasa wajib pada bulan Ramadan maupun puasa-puasa sunnah lainnya, bahwa ada satu nilai moral yang dapat kita petik, kita pelajari dari ibadah ritual puasa itu, Mbak Dewi. Bahwa ibadah puasa itu mengajarkan manusia untuk mampu menunda kesenangan sementara yang sifatnya material demi memperoleh kebahagiaan sejati. Nah, orang yang berjudi ini kan orang yang tidak mampu menunda kesenangan yang sifatnya sementara, kesenangan yang sifatnya material, dan akhirnya mengabaikan atau mengorbankan kebahagiaan sejati. Itu yang perlu untuk kita pahami bersama. Oke, seperti itu ya. Mengapa dalam pandangan agama nih harta hasil judi disebut sebagai harta panas begitu, yang tidak membawa berkah? Bagaimana ini mempengaruhi keharmonisan rumah tangga? Ini penting sekali nih Pak Stas. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang terminologi berkah, saya kira sudah banyak para guru-guru kita, para ulama yang mendefinisikan bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Jadi yang disebut harta berkah itu bukan hanya harta yang sifatnya kuantitas, tapi harta yang memberi nilai kualitas dalam kehidupan kita. Bahwa harta yang disebut berkah itu, ketika melalui harta itu kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan lainnya. Sementara orang-orang yang terjebak dalam pusaran judi online ini, saya kira sudah banyak artikel, penelitian, jurnal yang membahas bahwa orang-orang yang terjebak pada fenomena judi online ini itu berujung pada kehidupan yang tidak harmonis, baik itu pada kehidupan di internal keluarga maupun kehidupan sosial. Karena itu tadi ada ilusi yang diciptakan dari fenomena judi online ini, bahwa untuk kaya itu itu mudah caranya. Akhirnya kita mengabaikan proses perolehan harta itu, yang dimana Islam itu sangat menekankan bahwa dalam mencari harta itu ada batasan-batasan yang harus kita sama-sama jalankan, tidak melanggar batasan-batasan itu. Jadi disebut harta panas karena meskipun mungkin menghasilkan harta yang banyak dari segi kuantitas, tapi dari segi kualitas hartanya tidak membawa kedamaian. Jadi tidak membawa kedamaian dalam rumah tangga, dalam kehidupan sosial, karena bisa jadi orang yang berjudi online itu hubungan sosialnya juga bermasalah. Itu sudah banyak kasus Mbak Dewi yang banyak diberitakan. Jadi hati-hati Ki, yang bagi pelaku judi online ya. Oke. Nah, kesehatan, kalau berbicara dengan kesehatan mental nih, judi online seringkali memicu depresi hingga tindakan kriminal nih Ustaz. Bagaimana Ustaz melihat hubungan antara lemahnya iman dengan keputusan yang berujung pada jeratan pinjol demi judi? Dia sudah pinjol judi lagi. Ya, betul. Beberapa pekan yang lalu saya sempat membaca berita. Di Sumatera Mbak Dewi, itu ada kasus seorang anak itu membunuh dan memutilasi ibunya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Ternyata setelah dilacak, yang membuat anak ini marah kepada ibunya sendiri sampai melakukan tindakan-tindakan keji seperti itu, karena sang anak ini meminta uang kepada ibunya untuk bermain judi online, tapi tidak diberikan oleh ibunya. Akhirnya membuat dia melakukan tindakan yang demikian. Itulah bahwa judi online ini betul itu erat kaitannya dengan
mental yang bermasalah. Iya. Nah, Islam datang membawa ajarannya bahwa keimanan itu, keimanan yang benar, keimanan yang baik itu justru membuat mental seorang hamba ini itu menjadi mental yang baik, mental yang sehat. Karena orang beriman itu selalu merasa bahwa dia itu senantiasa bersama Allah. Benar. Orang yang punya mental senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama Mbak Dewi, pasti setiap gerak-gerik tingkah lakunya itu dia merasa bahwa ada Allah yang mengawasi dia. Benar. Itu kaitannya dengan mental. Makanya definisi takwa menurut salah satu pemikir Islam kontemporer yang biasa disampaikan oleh Allahyarham Nurholis Majid, Cak Nur. Takwa, salah satu makna takwa itu dia sebut sebagai munculnya God consciousness, kesadaran kebertuhanan di dalam diri, bahwa setiap saat Tuhan selalu mengawasi dia. Yang kedua, orang yang imannya mantap, imannya matang, Mbak Dewi, kaitannya dengan harta ini, dia selalu merasa bahwa ya harta yang saya peroleh dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada satu ungkapan yang cukup puitis dan filosofis itu kaitannya dengan perolehan harta, bahwa bagaimana bisa aku takut dengan kemiskinan padahal aku ini adalah hamba dari Tuhan yang Maha Kaya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, bagaimana pandangan Ustadz mengenai rusaknya tatanan sosial di tingkat RT RW akibat judi online yang kini merambah hingga ke pelosok desa, Ustaz? Ya itu tadi Mbak Dewi, bahwa karena pelaksanaan judi ini difasilitasi dengan teknologi media digital, yang salah satu karakteristik daripada teknologi media digital itu kan dia bisa merambah dengan cepat di kalangan masyarakat, lintas kelas, lintas ekonomi, lintas geografi. Sehingga sangat wajar bahwa fenomena judi online itu tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan, tapi juga telah menyentuh masyarakat pedesaan karena terfasilitasinya dengan perkembangan teknologi. Sehingga perlu kebijaksanaan, perlu sikap wise dalam menggunakan teknologi. Dan kalau kita berbicara tentang bagaimana menyikapi sesuai dengan tema malam hari ini, karena judi online ini adalah kita bisa sebut sebagai patologi sosial, yaitu penyakit sosial. Ya, fenomena sosial itu tidak bisa kita sederhanakan faktornya itu hanya satu saja atau faktor tunggal. Ya, banyak faktor yang membuat kenapa muncul fenomena judi online ini. Karena banyak faktor itu, maka langkah-langkah untuk bisa mengatasi judi online ini tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak saja, Mbak Dewi. Misalkan hanya dibebankan kepada pemerintah, atau hanya dibebankan kepada tenaga pendidik, atau misalkan hanya dibebankan kepada tokoh agama. Tidak bisa, karena fenomena judi online ini fenomena sosial yang sangat kompleks, faktornya banyak. Maka perlu kolaborasi, perlu kerjasama antar beberapa stakeholder, beberapa pihak dalam menyikapi fenomena sosial, yaitu judi online. Oke, seperti itu. Baik, Ustaz, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita pada malam hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya, Ustaz ya. Iya, Mbak.
Baik, kita masih bersama di program acara kita Apresiasi Budaya Lokal ya, sahabat budaya, masih membahas tentang judi ya, tentang judi. Ini cara menghindari dan mengatasi judi online dengan narasumber kita ada Ustaz ya. Ustaz, nah ini kita lanjut lagi nih Ustaz. Bagi mereka yang sudah terlanjur kecanduan ya, kecanduan judi online nih, apa langkah pertama secara spiritual yang harus dilakukan untuk benar-benar berhenti atau taubat nasuha? Ya, jadi bagi pelaku judi online yang sudah terlanjur terjebak sampai pada titik yang tadi disebutkan Mbak Dewi menjadi candu, tentu perlu treatment tertentu dalam menyikapi para pelaku tersebut. Ini mungkin kaitannya dengan langkah-langkah konseling Mbak Dewi, bahwa itu tadi saya katakan bahwa dalam menyikapi fenomena judi online yang multifaktor ini itu tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Mesti ada pihak dari unsur agamawan, ilmuwan. Kalau kaitannya dengan konseling itu kan ya para psikiater, psikolog pasti mengambil peran. Dan kalau kita berbicara tentang dalam ilmu dakwah sendiri, sebagai background pendidikan saya Mbak Dewi, di dalam ilmu dakwah itu ada satu terminologi bahwa dakwah itu kan tidak hanya identik dengan penyampaian lisan. Atau orang-orang yang bergelut di ilmu dakwah biasa menyebutnya dakwah bil lisan, yang disebut dengan tablik. Tapi bentuk dakwah itu ada juga yang disebut dengan al-irsyad. Irsyad ini kaitannya dengan langkah-langkah konseling dalam menyikapi orang-orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang. Salah satunya itu pelaku judi online yang sudah terlanjur masuk pada perangkap dan menjadi candu. Ya tentu kita harus memanggil pihak-pihak yang punya kapasitas dalam menyikapi pelaku-pelaku tersebut dari sudut pandang ilmu konseling, ilmu yang berkaitan dengan bagaimana mampu menyentuh jiwa dan memperbaiki dari dalam. Karena kalau pelaku yang sudah kecanduan, kemudian kita sekedar menyampaikan ceramah, deretan-deretan ayat, itu saya anggap kurang efektif. Iya benar. Terus itu ada treatment tersendiri ya. Itu wilayahnya para teman-teman yang bergelut di wilayah konseling. Itu kira-kira Mbak. Oke. Nah, sebagai dai muda, bagaimana saran Ustadz dalam memfilter pergaulan dan konten di gadget agar terhindar dari paparan iklan judi online yang sangat masif ini? Ya, saya kira bahwa kenapa banyak teman-teman generasi muda yang kemudian akhirnya begitu gampang masuk dalam perangkat judi online, barangkali karena banyak aktivitas-aktivitas teman-teman generasi muda yang tidak diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif. Makanya di kampus Mbak Dewi, saya itu sering menyarankan kepada teman-teman, adik-adik mahasiswa bahwa salah satu hal yang harus kita cari di kampus selain kuliah, tentu kita harus berorganisasi. Semoga di dunia organisasi inilah kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif, yang paling tidak manfaat daripada kegiatan-kegiatan produktif itu seperti misalkan kegiatan yang berbau filantropi, kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan yang mengasah kapasitas intelektual. Nah, saya kira kalau generasi muda diarahkan ke wilayah yang demikian, ke hal-hal tersebut, itu bisa menjadi salah satu ikhtiar kita agar sama-sama membuat generasi muda kita ini mampu terhindar dari jebakan judi online itu. Itu
Baik. Nah, apa pesan Ustadz untuk para istri atau orang tua yang mendapati anggota keluarganya bermain judi online? Bagaimana cara menegur tanpa membuat mereka semakin menjauh? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Iya. Bagaimana kalau istri mendapati suami Itu atau dia. misalkan orang tua mendapati anak itu terlibat di dalam Judi online. judi online, perilaku judi online, bagaimana cara menasehati, bagaimana cara menegur. Ya, saya kira ini kaitannya dengan kemampuan komunikasi. Iya. Komunikasi bahwa komunikasi kekeluargaan, komunikasi dari hati ke hati itu penting. Iya. Apalagi ini kan komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak yang boleh dikatakan ya pertemuannya itu cukup intens. Iya. Istri dan suami, ya, kemudian orang tua dan anak, maka perlu pola komunikasi yang tidak menghakimi, yang pertama. Yang kedua itu sifatnya komunikasi, kalau dalam teori ilmu komunikasi itu ada yang disebut komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif itu ya komunikasi yang tidak membuat rekan komunikasi kita itu merasa dipojokkan, merasa disudutkan, merasa disalahkan sepenuhnya. Perlu juga seorang istri, seorang ibu, orang tua yang mendapati anak atau suaminya terlibat di dalam judi online, merasa bahwa jangan sampai sanak keluarga saya ini bisa terjebak fenomena judi online karena ya mungkin ada hal-hal yang tidak dia dapatkan di dalam keluarga sehingga dia mencari sesuatu itu di luar dari kehidupan keluarga itu. Iya. Nah, saya kira itu perlu komunikasi persuasif, Mbak Dewi. Oke. Nah, apa aktivitas positif atau hobi baru yang disarankan secara Islami untuk menggantikan adrenalin yang biasa didapat dari berjudi? Ya, jadi Islam itu, Mbak Dewi, kalau kita misalkan mendengarkan ya pesan-pesan keagamaan atau ceramah yang disampaikan oleh salah satu ulama karismatik, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Gus Baha. Gus Baha itu pernah menyampaikan begini, bahwa hiburan-hiburan yang sifatnya mubah itu harus kita manfaatkan. Salah satu tujuannya itu kan litarkil ma'asi, untuk sebagai ikhtiar atau usaha kita meninggalkan maksiat. Jadi banyak sekali sebenarnya Mbak Dewi aktivitas-aktivitas yang masuk kategori hiburan yang Islam itu memandang itu mubah. Contoh yang paling sederhana, misalkan generasi muda itu nongkrong di warkop. Nongkrong di warkop itu hukumnya mubah. Mubah. Hukum asalnya mubah. Nah, hal-hal yang demikian yang hukumnya mubah jika dimaksudkan sebagai litarkil ma'asi tadi untuk menghindari maksiat itu harus kita manfaatkan. Salah satunya juga ya banyak hobi-hobi yang sifatnya produktif yang bisa kita lakukan yang hukumnya mubah sebagai bagian daripada ikhtiar kita untuk melawan dan menghindari maksiat. Hobi-hobi itu misalkan ya di wilayah dunia sport misalkan, dunia olahraga. Itu bisa banyak komunitas-komunitas olahraga sekarang, komunitas sepeda, komunitas lari, ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu ikhtiar yang sifatnya mubah, yang menjadi bagian daripada usaha kita untuk menghindari maksiat. Misalkan kalau di dunia kampus, Mbak Dewi, karena aktivitas saya itu banyak di kampus.
ya di dunia kampus itu banyak komunitas-komunitas filantropi yang iya. mereka itu pergi ke daerah pelosok untuk mengajar di sana. Kemudian di kampus saya itu ada teman saya itu buat komunitas, mereka itu ngajar di TPA Antang. Nah, saya kira hal-hal yang demikian itu bisa menjadi hobi baru bagi kalangan generasi muda. Yang itu tadi, kalau kita merujuk pada hukum asalnya dalam Islam itu semua itu adalah hukumnya mubah. Mubah itu mesti kita maksimalkan sebagai bagian daripada ikhtiar litarkil ma'asi tadi, untuk menjauhi, meninggalkan maksiat. Iya. Ya, jadi ya untuk para agamawan juga ya jangan terlalu mudah menghakimi hal-hal ini sifatnya haram, Iya, hal-hal benar. ini tidak dibenarkan hanya karena barangkali tidak ada teksnya secara verbal di Al-Quran, dianggap tidak boleh, padahal itu hukumnya mubah. Nah, itu perkara yang mubah kata Gus Baha, itu harus kita maksimalkan Iya. karena bagian daripada ikhtiar kita untuk menjauhi maksiat. Iya. Nah, begitu Mbak. Oke, siap. Bagaimana Ikatan Dai Muda Indonesia mendukung langkah Presiden dalam memberantas judi online? Sejauh mana peran ulama muda bisa masuk ke celah-celah digital yang tidak terjangkau hukum formal? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan Mbak Dewi, bahwa untuk menyikapi dan merumuskan langkah-langkah atau strategi dalam menghindari ataupun mengatasi perilaku judi online ini perlu keterlibatan banyak pihak. Iya. Ya, perlu kerjasama antar beberapa stakeholder. Kalau pemerintah itu saya kira pemerintah kita harus mengambil langkah-langkah yang sifatnya legislasi dan yuridiksi. Legislasi itu artinya membuat undang-undang. Yuridiksi itu kan artinya bagaimana bisa menegakkan hukum yang sifatnya memberi efek jerah bagi para pelaku judi online. Nah, saya kira kalau pemerintah kita mengambil langkah-langkah legislasi dan yuridiksi itu secara baik, maka tentu itu patut untuk kita dukung, dengan catatan betul-betul dimaksudkan sebagai langkah yang sifatnya memutus perilaku judi online. Sementara pihak lain, selain cara-cara yang sifatnya legislasi dan yuridiksi tadi, di awal tadi sempat disebutkan bahwa perlu yang namanya langkah-langkah edukasi. Nah, langkah-langkah edukasi ini itu perannya diambil alih misalkan oleh orang tua, diambil alih oleh tenaga pendidik, dan juga diambil alih oleh para agamawan. Itu penting bahwa selain memutus perilaku judi online ini dengan cara penegakan hukum, langkah-langkah yuridiksi, perlu juga langkah-langkah yang sifatnya preventif, Pak Dewi, pencegahan. Khususnya bagi generasi muda kita ini yang dalam tanda petik belum terpapar belum terpapar dari fenomena judi online ini, perlu untuk kita ambil langkah-langkah edukasi sebagai tindakan preventif. Misalkan di internal instansi keluarga. Orang tua itu mesti mendidik anaknya sedari dini bahwa tidak semua hal yang diinginkan itu harus langsung dipenuhi, diperoleh. Misalkan anak mau sepeda baru, anak mau sepatu baru. Nah, orang tua yang bijak itu tidak mesti harus mengabulkan, tidak mesti harus cepat-cepat mengakomodir atau memenuhi apa yang diinginkan oleh sang anak. Orang tua bisa mengambil langkah memberikan pendidikan, misalkan sang anak disuruh menabung. Anak disuruh menabung, kalau mau sepeda baru, kalau mau sepatu baru, ya adik, kakak harus menabung. Nanti uang sakunya yang sudah ditabung itu yang digunakan untuk membeli sepatu baru atau membeli sepeda baru. Itu saya kira langkah-langkah yang sifatnya edukatif untuk membentuk mental tadi, bahwa ya tidak semua hal yang kita inginkan itu sesegera mungkin harus didapatkan. Nah, pelaku judi online itu kan mentalnya bahwa karena dia mau kaya, maka caranya itu harus didapatkan dengan cara-cara yang cepat, harus judi. Segera terpenuhi, yaitu dengan cara judi.
Aduh, padahal itu judi itu menyebabkan juga kerugian juga. kerugian. Iya, iya. Oke, Ustaz. Apa harapan Ustaz terhadap penegakan hukum dan regulasi teknologi di Indonesia agar ruang gerak bandar judi ini semakin sempit? Ya, jadi harapan saya bahwa adanya regulasi yang kaitannya dengan penggunaan teknologi, Mbak Dewi, Iya. itu benar-benar dimaksudkan demi memberi kemaslahatan bagi warga, bagi rakyat. Jangan undang-undang yang kaitannya dengan penggunaan teknologi itu hanya sebatas undang-undang yang ya banyak aktivis menyebutnya sebagai undang-undang untuk membungkam. Tapi pada satu sisi adanya regulasi yang dibuat oleh pemerintah kaitannya dengan penggunaan teknologi itu benar-benar dimaksudkan demi ya menjaga moral, kemudian menjaga keamanan dan kenyamanan warga negara, salah satunya itu demi memutus yang namanya judi online itu. Iya, iya. Jadi itu pentingnya bahwa regulasi tentang penggunaan teknologi ini benar-benar dimaksudkan untuk kepentingan warga negara agar terlindung dari tindakan-tindakan yang membuatnya tidak nyaman, termasuk memberi efek jerah dari pelaku-pelaku judi online. Itu kira-kira Mbak Dewi. Oke, Ustaz sebagai closing statementnya nih, jika ada satu pesan singkat yang ingin Ustaz sampaikan kepada mereka yang saat ini sedang memegang ponsel dan berniat untuk melakukan deposit, apa pesan tersebut nih, Pak Ustaz? Ya, kalau dulu orang tua kita itu kan sering mengatakan bahwa lisanmu harimaumu. Hari ini pesan itu harus kita kembangkan, bahwa jari-jarimu itu harimaumu. Yes. Jadi ketikan kita di ponsel itu sangat menentukan bagaimana kita hari ini dan bagaimana kita di masa yang akan datang. Jadi perlu kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi, apalagi kalau itu berkaitan dengan aktivitas transaksi keuangan, karena itu sangat sensitif. Kalau kita tidak berhati-hati, tidak bijaksana, termasuk kalau kita tidak mau belajar dan berkonsultasi kepada orang-orang yang ahli, mendengarkan nasihat mereka, kemudian menimba ilmu dari mereka, kita hanya sekedar ingin mengikuti kemauan dan hawa nafsu kita, maka teknologi itu bisa menjadi media yang sangat cepat mengantarkan kita kepada kehancuran. Maka mari kita sama-sama menjadi pengguna media digital, pengguna teknologi yang bijaksana di era saat ini. Oke, baik. Itu, Ustaz, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di apresiasi budaya lokal. Semoga apa yang disampaikan tadi Ustaz ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, terhindar yang namanya judi online. Bijaklah gunakan yang namanya ponsel, gitu ya Ustaz ya. Betul, betul. Oke, Ustaz, selamat melanjutkan aktivitas tak kembali. Sukses selalu, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.